Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gawe Gimana Pak? apa iku? Hah? Mari teko sepedaan ta? Iya. Ya Allah ya Tuhan. Tambah lemu ae rek. Masa? Lin, Oh enggak, awakmu tapi ini kuruan daripada fotonya. Paci ini. Paci Beni. Halo. Ih, udah besar loh. Habis gede. Landi siji nih. Halo. Wah, dulu masih kecil. Ingat Kapan tak? ketemu? Ayahnya ikhlas. Mana inget? Ingat toh? Biar Waktu di cilik Jakarta. belum. Yang di Jakarta. Kerja dah? Gimana? Kerja. One day. WFH. WFH. WFO, WFH, WOO, WFH. Aku ini tidak sempat nonton live-mu, nonton webinarmu. Wah. Ada di Menarik YouTube. sebenarnya bisnismu. Oh, ada di YouTube. Ada di YouTube. Soalnya kan industrimu itu industri yang paling terdampak soalnya. Sangat. Jadi sangat menarik untuk disimak sebenarnya. Ini Kerjaan industri keuangan juga sama, lagi ngedrop. Iya, tugasnya ngumpulin orang sebanyak-banyaknya, terus mari ngono ditinggalkan. gak oleh saiki. Iku kan angel. Bikin acara seperti itu online juga kan nggak semudah itu. Dan tidak semua bisa di online kan. Iya. Yang agak susah itu musik sebenarnya, karena musik itu harus dapat feel di lokasinya. Sekedar nonton online, nonton YouTube PDE beres gitu kan, nonton video klipnya aja beres. Feel eventnya itu. Kalau nonton webinar tok ngantuk Nus. Iya makanya. Gitu. Belum lagi kayak sirkus, terus apa lagi? Pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya teatrikal itu kan nggak bisa ditonton dari TV karena nggak dapet feel-nya. Itu harus nonton. Nah itu yang susah tuh, konser musik. Aku dulu sempat mau bikin sama bosku tuh mau bikin aplikasi dulu namanya Jadi Rame, aplikasi yang mempertemukan antara pemain band lokal dengan orang-orang yang butuh bukan band, hiburan, entertainer lokal. Sifatnya lokal aja. Jadi misalnya wong Bekasi golek sewot dangdut, selain kenalan itu lewat mana gitu. Jadi biar lebih simpel kan. Terus dulu kita juga pernah mau bikin gabungan antara konser sama, pokoknya konser musik sama fintech itu digabungkan di satu acara. Tadinya gitu. Sudah milih lokasi, sempat Kabilulungan tuh sempat jadi bidikan. Jadi sempat dibidik, sudah di set lokasi segala macam. Mari ngono sempat menggandeng link aja. Jadi konsepnya konser musik, ada bazar di mana semua transaksi tidak boleh pakai uang, jadi cashless. Gitu-gitu deh. Nah, itu sempat sudah mau jadi itu, aku pikir aku menghubungimu dari kapan itu, pengennya ini gue gandeng IO yang mana gitu, maksudnya mungkin kamu punya koneksi ke sana sini gitu waktu itu. Cuman kalau ini dari link ajanya stop. Apa ya? BRI pernah kalau nggak BRI apa ya? Bukan BRI yang pernah. Jadi ada yang pernah bikin kayak gitu. Cuman ini kita pengen ngumpulin semua fintech. Jadi istilahnya semua fintech itu ngumpul di satu event yang sama, ngumpul di satu titik. Warga itu bisa langsung dapat sosialisasi tentang fintech. Jadi karena selama ini kan mereka taunya fintech itu pinjaman online biasa gitu. Mereka nggak tahu bahwa fintech itu ada yang invoice financing, ada yang syariah, ada yang buat pemodalan UKM, itu ada yang buat properti, ada yang buat pendidikan. Itu nggak banyak yang tahu. Taunya ya pinjol itu sudah, taunya itu gitu. Padahal
Itu cuma satu dari sekian sub gitu. Nah itu Menarik, kita pengen datengin satu. Iya, menarik, pengennya menarik. waktu itu. Menarik, menarik. Nek kerjasamanya mbak Asper rapi lah enak dong. Sik tak, awakmu ikut tapi bisnisnya masih di seputar eventnya, Enggak, exhibition atau itu gitu ya. sekarang aku punya klub bola. Waduh, enggak mungkin. Klub bola. Oh, apa klub bola nih? Ya iyalah. Nanti ae Hah? kowe, masuk. Ya iya, masih di seputar Oh. pameran, seputar. Tapi kamu selama sejak Maret sampai sekarang itu terus kan aktivitasmu berhenti semua lah, jadwal-jadwal yang harusnya Enggak dong, bulan. sepedaan kita, Enggak ya? sepedaan. Sepedaan. Oh, gitu. Oke. Mantap, mantap. Makan tabungan. Makan tabungan ternyata. Puyang deh tuh. Terus habis itu, tapi aku beberapa kali lihat di Facebook itu ada iklan event bulan Agustus, bulan September, bahkan yang Desember juga kayaknya masih on schedule gitu merekanya, belum. Mungkin mereka berharap bakal stop kali ya Juli ini atau Agustus awal gitu kali ya. Aku kangen jujur ngobrol sama kamu. Aku buat ilustrasi. Ini kan kalau perjalanan ya 2020 ini sebuah perjalanan Piala Dunia. Kita di suatu fase di mana kita main bola ini kena kartu merah 3 orang. Ibaratnya gitu, Pak. Tapi ini sudah fase knock-out. Nah, habis karyawan habis, apa semua habis. Pilihan kita apa? Sebagai nahkoda perusahaan kan, apa justru menyerang membabi buta? Kalau saya sih aliran Mourinho ya, parkir bus. Dengan kondisi ini saya parkir bus. Kedua, sesekali menyerang kalau ada kesempatan. Tapi kita tidak berharap, wes. Bertahan 90 menit artinya sampai dengan 1 Januari 2021 kita masih bisa bertahan sehat dan masih bisa punya mimpi dan lain-lain, sudah bagus nih. Ya. Jadi misinya itu sebenarnya bukan menang dulu tapi menyelesaikan pertandingan gitu. Kita mau pindah ke sisi bisnis yang lain ya, itu ini semua debatable ya, maksudnya semua punya cara masing-masing. Tapi kalau kita tiba-tiba harus jualan apa gitu online, pasti kalah expert lah sama kamu, sama fintech ya kalah expert sama kamu. Cuman ya berharap inilah kita bertahan aja dulu sambil sesekali menyerang gitu, Pak. Tapi kayaknya kalau memang kamu optimis ya kalau ini sebenarnya nggak lama gitu. Ya kan kamu masih bisa back in the game gitu ya. Masa percaya COVID katanya. Siapa? Ridwan Saidi COVID. Ada waktunya. Tamu itu ada waktunya datang, ada waktunya pulang, Pak Yunus. Waktunya pulang. Jadi ini tunggu aja waktunya pulang. Ini tinggal nunggu waktunya pulang sebenarnya. Ya semua ini kan by design-nya. Seru gila ngomong no by design ini. terus ya udah Pak Yunus, ya persiapan pasti. Gias Surabaya masih on schedule September awal. Oh, Gias Surabaya. Jakarta bukannya biasanya Juli Agustus ini ya? Sini tuh. Jakarta Oktober akhir kayaknya ya. Oktober ya dia. Oktober. Tapi belum ada perubahan-perubahannya dari situ. Ya? Oke. Iya, istilahnya belum ada yang peserta masih. Iya. Tapi kayak Gias gitu, Bro. Gias itu kita tahu industri otomotif lagi drop banget kemarin ini beritanya. Penjualannya drop banget, terus dengan mereka kan cuma bisa nge-push lewat pameran-pameran itu akhirnya. Ini antusiasme mereka masih on fire nggak sih? Masih lah, justru di momen ya, kalau dibilang ini momen. Kalau kita dulu jualan
door to door ketemu ini itu justru mereka sarannya di saat low season kita buat pameran. Kalau sudah gitu. Selama ini tapi kamu garap event apa aja baru selain Gias tentunya? Macem-macem, Mbak. Contoh nih, expo. UMKM, kayak pameran antar pulau, seminar-seminar, terus lebih ke create, ya lebih ke create pamerannya ya. Itu kalau bikin pameran gitu, yang punya inisiatif project itu kamu atau ada orang misalnya Telkom mau bikin ini terus dia menggunakan company-mu untuk create gitu atau gimana modelnya? Bisa dua-duanya. Yang pertama kalau kita ya ini bedanya kalau kita ngomong exhibition organizer itu kan kita lebih menciptakan kayak penjahit sama kita punya ini loh. Kita punya butik. Nah, butik ya. Kalau penjahit kan kamu ya kayak kamu tadi bilang Telkom sama Telkomsel, PLN punya agenda, dia manggil kamu, aku jahitkan baju kayak gini ya please aku terima order. Ya Pak segini tak hitung, ini kosnya, ini fee-ku sekian. Nah, ya. Itu kayak penjahit tailor made gitu. Kalau yang kayak pameran-pameran itu kan kita buka lapak kayak perumahan gitu. Kita nawarin akhirnya kita jualkan ya tentunya pasti ada risikonya malah justru bisa risiko besar. Kalau yang satunya kan nggak mungkin rugi, kamu jadi penjahit kan nggak mungkin sudah soalnya sudah order kan balik duitmu, ya kan. Ya kalau ini kan pertaruhannya belum tentu ada yang mau ikut misalnya gitu kan. Kalau tapi untuk nentuin ini gua or no go itu kamu biasanya punya indikator apa? Kalau misalnya nih kamu punya rencana mau bikin event di tahun depan bulan Februari misalnya, sekarang nih bikinnya, terus oke, kita sudah semua lengkap sampai proposal sudah jadi. Nah, go or no go itu ketika apa? Artinya ya udah kita stop aja, kita nggak jadi ini, atau kita terusin itu ketika apa? Macam ya. Yang pertama kan kita lihat peluangnya dulu. Ini ada pasarnya enggak sih gitu loh. Teorinya malah kalau dari waktu belajar pameran gini ada gurunya Mais Jakarta Bu Aris itu bilang 3 tahun harusnya baru pameran itu untung gitu malah. Yang pertama rugi investasi, yang kedua harus PP, yang ketiga baru bisa untung. Itu maksudnya event yang sama ya, exhibition yang sama. Iya, misalnya kamu buat pameran sepeda gitu ya. Kamu ciptakan pasar dulu, gaining confidence ke exhibitornya dulu, ke market, ke pesertanya, ke stakeholdernya semua, ke asosiasi. Artinya pameran itu dibiayai oleh perusahaanmu semua atau tetap masih tetap ada sponsorship dari sana semua? Iya, gitulah. Oke. Ngeri juga ya. Harusnya tapi oke juga ya punya indikator gitu. Indikatornya ya. Bedanya kita juga punya ini BEP-nya, bahwasannya pameran ini BEP-nya di berapa persen sih dari penjualan stand, dari sponsorship. Kalau kayak perusahaanmu gini, bedanya exhibition organizer sama event organizer itu apa? Anggaplah gue ini pemula yang nggak terlalu ngerti bedanya. Spesialis aja sih. Jadi kamu memang kamu tidak bikin konser musik, kamu hanya bikin lebih ke pameran yang mempertemukan tapi gitu. Bisa ilmunya sama, kurang lebih sama. Basicnya sama ya. Juga disuruh buat exhibition pameran gitu juga exhibition. Cuman beda ini. Kayak kamu suka skala sepeda, mungkin ada yang suka road bike, ada yang suka folding bike, ada yang suka MTB.
Pembiayaan pasti kalau di IO-an itu pasti dapat tagihan sekian, kita makannya sekian. Kalau mau agak sedikit apa namanya resiko ya main di exhibition, bisa untung ya lumayan, bisa jadi brand punyanya kamu sendiri. Terus mau rugi juga kamu telan sendiri. Kan gitu, Bos. Kalau si siapa? Istilahnya kalau IO itu dia bedanya mungkin di skala juga enggak? Artinya kamu nggak main di skala yang kecil banget, misalnya kayak kelas mall kecil gitu. Mainnya sudah memang harus gedung gitu. Main juga? Masih main, Pak. Tidak membedakan. Okay. Kan sekalian nyemplung, sekalian ini. Cuman capek. Kantorku ini kecil, katakan gini lah, apa kamu apa ya, jual perumahan isinya 50 sama isi 100 kan capeknya sama tuh. Tapi sekali laku semua kan enak yang punya perumahan isi 100, Pak. Tapi bukan berarti yang 50 juga tidak menarik gitu ya. Oh ya. Biasanya itu untuk anu aja lah, apa? Maintain. Dan di mall biasanya kan terbatas. Di mall terbatas, Pak. Maksudnya pesertanya ya 50 itu maksimal. Biasanya itu sudah penuh, sudah pakai semua atrium sebelah sini, selasarnya pakai, itu paling cuma 50 stand. Ada pameran juga yang sama, bisa standnya sampai 200. Aku tuh yang inget ada satu event tahunan yang niche-nya cukup tajam ya, Indonesia Diecast Expo. Itu yang pertama Balai Kartini saya wis main Ice BSD dong. Aku bilang wanjrit, dia mampu menangkap market yang nggak disangka-sangka, ternyata animonya gede banget. Tadinya selalu diecast itu digabungkan sama Toys and Hobbies. Marketnya selalu gitu. Begitu ini dia bikin khusus diecast, pol ramenya dari seri 1 lamanya, polnya itu. Makanya kaget tuh. Tiket berbayar. Berapa? Full lagi. 25.000 seri 1. Sekarang 75.000 kalau nggak salah. Jadi sudah naik terus dan animonya gede banget. Terakhir yang tahun kemarin itu ya. Karena tahun ini mau ada lagi katanya. Tahun kemarin itu sponsornya BCA akhirnya. Aku mikir, wih, marketnya ternyata karena nggak disangka ada transaksi-transaksi di pameran itu yang jadi nilai jual. Jadi kan dia ngelelang tuh diecast custom berapa. Yang paling fenomenal kan terlelang 40 juta satu diecast. Itu udah yang what? itu orang langsung, wih ya. Sejak itu setiap bikin yang namanya ide itu Indonesian Diecast itu, padahal itu kan cuman orang yang demen kolektor diecast kan. Tapi ternyata jumlahnya banyak banget. Sampai penuh kalau Jakarta itu. Makanya bilang, dari Balai Kartini yang sampai sesak sampai dia pindah ke ISBSD itu masih penuh juga. Itu sih menurutku itu kemampuan IO-nya kali ya. Maksudnya organizer-nya itu menangkap niche yang nggak ditangkap orang gitu kan. Aku malah itu mungkin di awal-awal ya tadi. Malah seneng gitu, Nus. Maksudnya pameran yang sifatnya homogen gitu ya. Maksudnya industri itu tapi mikro sampai dalam bener, itu kan menarik ya daripada pameran-pameran yang sifatnya biasa gitu. Ya kayak JI Expo gitu kan itu standar ya. Asik yang gitu-gitu kayak pameran hewan pialaan, pameran. Itu juga gede banget tuh sampai. Kan macam-macam akhirnya sesuatu yang kita nggak ngelihat jadi kita dapetin di situ. Karena ya itu tadi yang dibilang kemarin di webinar sama Pak Iqbal itu loh. Jadi kadang-kadang orang-orang datang ke acara-acara gini tuh 70% carinya networking sama lobby, nggak mungkin tergantikan di ini. Itu yang nggak mungkin digantikan di acara online. Benar. Even networkingnya memang yang dicari. Presiden ketemu presiden butuh kegiatan gini untuk Iya. Nggak mungkin lah dia lewat telepon. Benar. Nggak mungkin juga mereka. Iya harus ada event gede dulu, baru diatur. Tapi ada yang aku perhatiin juga nih, mungkin buat insight juga buat awakmu. Sejak masa pandemi ini, tiba-tiba orang itu punya hobi di rumahnya, entah sepeda, entah tanaman,
entah ikan, itu kan sebenarnya membuat pasar jadi tercipta lagi kan, yang tadinya cold itu jadi warm sekarang ini. Jadi di Bintaro itu bahkan ada sentra tanaman yang tiap hari Minggu tuh penuh sekarang mobil semua orang. Aku bilang orang-orang ini ngapain sih? Ternyata pada cari tanaman gitu. Sekarang mainnya udah niche yang setajam itu gitu. Jadi udah kaktus ada sendiri, aglonema ada sendiri, tanaman apa ada sendiri, sudah sampai sana gitu. Maybe itu akan jadi start yang bagus buat organizer untuk mulai ngumpulin market yang tercecer itu gitu kan. Selama ini mereka cuma jauh-jauhan gitu. Dengan bikin satu khusus, hasrat mereka tersalurkan gitu akhirnya kali ya. Dan gaya hidup kan, merubah gaya hidup juga ya. Iya. Junk food menurun. Tadinya nggak sepedaan, jadi sepedaan. Oh iya. Ya kan? Karena junk food nutup semua. Drive-thru. Walaupun ini McD, memang nggak boleh makan di tempat, tapi parkirannya penuh, semua orang makan di mobil. Aku sampai, wah, tetap aja nemu cara buat makan. Jadi karena drive-thru cuma bisa ngelayani drive-thru, mereka parkir di mobil masing-masing, makan di mobil udah. Artinya sebenarnya tetap animo makannya tetap tinggi. Kalau di Surabaya gitu. STMJ Nus, lami sekarang STMJ. STMJ. Wah. Cangkruan tapi masih tetap ramai nggak Surabaya? Secara Surabaya ini nggak ada PSBB kan katanya. Iya, los. Tapi masih ya kayak orang-orang nongkrong apa gitu masih. Kondisi kayak sekarang yang masih zona merah gini. Masih sih, cuman belum balik ya. Belum balik. Oh. Cuman orang berani aja. Tetap berani nongkrong cuek ya. gitu. Cuek. Soalnya kalau Jakarta kemarin-kemarin selama Maret April itu kan kedai kopi tutup semua. Itu kan tempat orang nongkrong kan di kedai kopi sebenarnya kan. Tutup, bener-bener tutup, nggak mau. Mereka disiplin ditutupnya. Kemudian ketika sekarang ini udah mulai menurun, aku berapa hari yang lalu itu mau meeting di kedai kopi aja nggak dapet. Kedai kopinya ada 3 apa 4 kedai kopi itu penuh. Hah? Sekarang gini, aku tanya sama kamu, kebiasaan. Di Jakarta, waktu PSBB kemarin, kita di rumah, tapi ngumpulnya ya ngumpul sama tetangga rumah. Di sana gitu nggak? Tetap kan? Kalau di rumahku malah nggak ada PSBB. Itu, wes apa ya? Tetap nyangkruk, tapi tetap ya nggak bisa kayak ini, tapi tetap keluar rumah, keluar di depan rumah maksudnya, ya kan? Iya. Mereka tetap berinteraksi dengan tetangga. Nggak, ya ada beberapa perumahan yang benar-benar lockdown ya. Benar-benar ditutup, portalnya ditutup, sampai Gojek nggak bisa. Kan banyak Gojek ngeluh tuh kalau udah kena perumahan elit. Benar-benar ditutup, nggak boleh masuk. Ya itu udah, Pondok Indah aja ditutup. Pondok Indah itu nggak semua pintu, yang tadinya semua pintu dibuka, sekarang cuma 1 pintu kalau nggak salah. Jadi aku dari kantor ke rumah itu, tadinya bisa lewat dalam, sekarang jadi lewat luar gitu gara-gara ditutup itu, karena mereka udah lockdown banget, terutama daerah-daerah yang memang ya penularan corona itu kan dari orang-orang yang biasa keluar negeri. Kalau kayak kampungku kan, omahku gak ono masker, gak ono ceritanya masker, anak kecil masih main, bapak-bapaknya musola masih biasa gitu ya, kayak ini kayak nggak ada corona. Kalau di kampungku biasa aja gitu, nggak merasa gitu. Jadi kayak nggak ada istilah lockdownan kalau di kampungku malah. Itu kan padahal itu cuma 5 menit dari Bintaro Plaza. Dari Bintaronya itu 5 menit nggak. Bintaronya sendiri lockdown, tutup semua resto, tutup semua, sepi-sepinya. Itu yang bikin agak malas karena kita jadi makan gimana caranya nih. Akhirnya Gojek laris. Di Bintaro itu Gojek laris. Cuman sekarang udah menurun nih. Aku kan juga buka GoFood nih. Kelihatan menurunnya berasa banget hilang sekarang ya. Sekarang ini tuh bisa seminggu cuma 2 orderan, yang tadinya sehari bisa berapa gitu. Artinya orang sudah mulai males beli online, sudah pengen banget makan di tempat, karena begitu Tangsel itu boleh buka restoran, ada grill all you can eat itu tiba-tiba penuh, rame semua. All you can eat gitu. Jadi kan semua orang itu yang tadinya makan di rumah jadi sekarang pengen makan di luar. Habitnya sudah mulai balik lagi gitu, sudah nggak bisa dibilang new normal sebenarnya. It's back to real normal sebenarnya. Ya transisi habis ini sudah orang sudah juga ya benar-benar berdamai lah.
Tapi Bukan kantormu itu berdamai sih, masih base Surabaya berdampingan. ya, Bro? Hmm? Kantormu itu masih base Surabaya ya? Iyalah, mau di mana? Mainnya Jatim-Jatim aja atau kota lain juga disikat? Kota lain juga disikat kalau ada. Cuman saya nggak Oh. ini, belum nggak buka cabang gitu loh ya. Apa mau ekspansi keluar ini? Kalau by order aja, kalau kebetulan ada klien yang benar-benar pengen pameran di sebuah kota di Kemarin luar. pas kemarin pas ada pamerannya fintech kan, fintech itu kan diwajibkan bikin sosialisasi, terus asosiasinya kan bikin event tuh di Surabaya di Mall Pakuwon situ. Hmm. Tapi dia bikinnya di, aku lupa namanya, pokoknya tempat nggone wong kawinan nih loh. Hmm. Pojok banget SCC, gitu. Super Mall. Heeh, yang super mallnya tapi tempat orang nikahnya apa sih, Ya, ya, ballroomnya kalau nggak ya. salah itu. Ngeluh dong semuanya sepi banget katanya. Aku Lah bilang, ya, kenapa? perasaan mall segede itu nggak mungkin sepi. Aku bilang, oh lah tempatnya di pojok banget. Aku bilang, bukannya di main atriumnya ya, aku gitu. Maksudnya di lobi depan. Biasanya kan booking gitu kan. Mereka sampai yang, aduh ini gila, ini sepi banget loh. Bener-bener nggak ada orang lewat katanya. Ya, itu kan tempat orang kawinan. Aku bilang, tempat orang kawinan kan hanya orang ke situ tuh hanya untuk datang kondangan. Nggak buat yang lain. Aku bilang, wah ini IO-nya salah milih tempat tuh. Salah milih Harusnya lu IO. mending sekalian. Iya, harusnya dia cari tempat yang strategis, aku bilang gitu, yang bisa, yang crowdnya gede. Ini crowdnya kecil banget, banget. Berasa sih akhirnya. Harusnya Yang lain gandeng jadi ngeluh Asprapi gitu. dong. Anggota Asprapi. Itu setengah. Harusnya, wah aku nggak ngerti Iwane Sopo itu ya. Tapi kayaknya harusnya dia anggota Asosiasinya Asperapi, apa sih? harusnya. Idea itu Kalau aku bukan. kan asosiasi fintech. Asosiasi fintech pendanaan. Kan ada dua, ada Aftek, ada Afpi. Aftek itu asosiasi fintech. Kalau Afpi asosiasi fintech pendanaan, lebih khusus ke yang peer-to-peer. Afteknya sendiri kalau bikin event nggak mau kecil-kecil, bikinnya selalu Senayan. CCC nggak pernah yang kecil-kecil kalau Aftek. Karena memang membernya lebih banyak dia dan ya istilahnya membernya berani bayar lebih mahal kan. Kalau kalau yang kita yang peer-to-peer itu lebih karena diwajibkan aja sebenarnya. Karena diwajibkan OJK. OJK bikin sosialisasi. Ya udah kita rame-rame karena tahu kosnya nggak segede itu gitu. Hmm. Gitu sih. Aku Enak nggak kan ngerti yang dia OJK member sama aspirasi atau aspeknya. bukan. Iya, Afteknya itu sebenarnya karena dia kan dia juga bukan organizer, dia justru nunjuk organizer untuk create event-event. Mereka sering bikin Fintech Expo itu selalu di JCC setahu saya. Tahun ini kayaknya juga JCC lagi mereka. Jadi mainnya selalu gede-gede gitu loh, nggak yang kecil-kecil. Kemarin yang AFPI itu di Tapi Samarinda juga sama, mallnya gede. dipikirin apakah orang mau datang ketika yang dipamerin fintech kan harus ada hiburannya. Kayak kamu tadi bilang itu Ada, malah hiburannya ada. dihubungin sama konser, Ya, faktor orang, ya benar, faktor orang datang karena harus tertarik ada sama, wahana atau apa ya, kayak gimmick-gimmick yang iya, memaksa orang itu datang untuk ke situ, nah disuguhi iya. pameran. Ini Untuk kayaknya enggak sih, kemarin setauku Surabaya itu malah cuman lomba apa kemarin ya Mas Adri ya? Surabaya nggak tahu ya. Kayaknya lomba cheerleader doang deh. Makanya kayak kok kalau nyambung orang aja gitu. datang ke tempat itu cuman mau lihat fintech kayak nggak mungkin kan. Iya, itu kan harus dicegat kan Fintech yang istilahnya, dia ngejar harus orang kan. kelewatan. Istilahnya Iya. kan yang ngejar fintechnya. Kalau pameran Ah, mobil orang datang pengen lihat mobil. iya, itu bedanya. Makanya Orang sempat kitanya cantik. sempat yang sayang banget. Terus kapanan Jakarta? Belum boleh. Ya belum tahu, masih susah. Lewat darat kayak tadi lebih enak ya. Kalau lihat pengalaman-pengalaman Oh orang, iya, lewat iya. darat lebih Aku nggak aja mungkin ribet ya. 1-2 minggu ini, oh nggak banyak cegatan. Sekarang justru di tol Jakarta udah nggak ada cegatan. Hmm. Nggak tahu ya tol lain, tapi tol menuju Jakarta itu sudah nggak ada, sudah lepas-lepas aja orang Lama lihat lewat di darat mungkin. sosmednya teman-teman itu jalan darat enak katanya. Aku Dan mungkin cepet kan kalau tuh nggak minggu sekarang ini tuh. minggu depan mau ke Wonogiri itu bawa mobil itu. Cepet Nus sekarang Nus udah tol Nus. Iya, aku belum pernah tapi
pengen nyoba lo ya. Loh, Pengen nyoba gitu ke Surabaya. Kulaan roti sisir. Aku kan kangen banget sama roti sisir ini. Wingi itu sampai nitip koncoku loh. Kebetulan dia lewat di Noyo. Aku bilang, tolong tuh kok ono piro. Aku bilang gitu. Ada 10. Ya beli apa? Aku bilang sekilo muat 10 enggak? Kalau muat 10 beli 10. Pas di packing kenanya 3 kilo. Waduh, kena volume. Jangkrik larangan ongkir ya. Aku bilang timbangan roti ini biar 2.500. Tapi terobati, kangennya terobati oleh roti sisir. Nek tahu tek nang kene wis akeh. Apa mana ya? Yang nggak ada di sini tuh apa? Nasi goreng Jawa. Nasi goreng Jakarta sih. Di sini tuh nasi goreng Jawanya Jogja. Nasinya nasi Jogja yang cenderung menurutku sudah beda banget. Aku bilang nasi goreng Jawanya Surabaya itu nang dindi aku mangan itu podo kabeh rasanya. Tapi begitu ke sini ini lebih ke apa ya? Aku bilang kok nggak sama gitu. Wah itu sesuatu yang nggak bisa digantikan. Apalagi pecel pucang tak bisa digantikan itu. Nggak ada di sini. Yang khas seperti itu nggak ada. Lek rawon ono. Jadi Tahu campur ya, obat enak kan. Oh di Bintaro ada tahu campur enak. Iya. Di Pondok Indah itu kan tahu campurnya juga enak itu yang aku pernah makan sama Iwan dulu di Pondok Indah itu enak ya. Apalagi yang nggak ada? Bebek. Mungkin akeh bebek Madura tapi kau sing koyo garasi. Garasi sudah dolan dah. Iya ono. Gak tahu makan ke mana di sana. Jarang ono adon sampai omahku. Omamu di sisa iki. Gunung Anyar. Gunung Anyar iku ndi? Deket omahe Paji. Surabaya paling ujung timur. Sik. Dekatnya Gunung Anyar itu ada nama daerah yang aku kenal nggak? UPN. Oh UPN. Nah, Masuk ke sana lagi? enggak, deket. Enggak sampai UPN aku malah. Pondok Chandra wis sementara. Sekarang itu ada Jalan Mer namanya. Itu tembus dari Kertajaya, dulu kan Kertajaya, Kenjeran, Galaxy Mall. Terus yang Arif Rahman Hakim itu Soekarno Hatta. Oh, kayaknya aku tahu jalan itu dulu ya, gede banget itu kan. Itu tembus sampai sana ya. Itu lurus terus sampai Pondok Chandra, tol. Perumahanku sebelah kirinya. Oh, alah situ. Arif Rahman Hakim lah nggonmu survei biyen toh. Iya. 3 rumah. Jadi belakang perumahanku ini sudah Sidoarjo, Nus. Ada kali, belakangnya kali Sidoarjo. Sudah masuknya Sidoarjo. Berarti Waru ya, lebih dekat ke Waru ya. Enggak, ke Juanda dekat. Oh. Ke Juanda cuma 5 Lali menit. aku pasti nyangsar aku paling nang kono wisan. Jalannya sudah berubah semua. Enggak. Masih daerah rumput di kon pasti enggak. Masih aman. Gak tahu dolin rumput aku soalnya. BTW kamu sekarang di mana? Aku pasti di Bintaro. Kok ngantor? Ngantor Kan di perusahaan Villa. Udah berapa menit nih? Harusnya 30 menit doang gitu. Thank you Pak Yusuf. Ini tak upload ke YouTube ya? Monggo. Buat konten YouTube. Idemu apa insight-mu soalnya menarik soalnya buat musim-musim kayak gini paling enak bisa dijual nih isu-isu kayak gini. Siap. Thank you Pak Yusuf. Salam buat keluarga. Salam buat semuanya. Nanti kalau ke Jakarta kabari ya, aku tak main-main. Oke, saya end ya. Thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.